Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas salah satu kasus korupsi yang cukup besar ya, yang mungkin pernah Anda dengar juga. Ini melibatkan BUMN raksasa kita, PT Telkom Indonesia. Kami udah kumpulin nih beberapa sumber berita dan juga laporan resmi terkait kasus ini. Iya, ini kasus yang menarik perhatian banget memang. Kita akan coba bongkar bareng-bareng ya, dugaan skandal proyek fiktif. Nilainya itu ratusan miliar rupiah, yang katanya terjadi antara 2016 sampai 2018 gitu. Betul, rentang waktunya di situ. Gimana sih modusnya? Terus siapa aja yang terseret dalam kasus ini? Dan yang penting juga, apa artinya ini buat perusahaan segede Telkom? Yuk kita telusuri lebih dalam. Oke, fokus kita memang perlu buat memahami skala masalahnya ya. Ada satu kasus utama nih yang ditangani Kejaksaan Tinggi Jakarta. Nilainya 431 miliar. Tapi menariknya, kayaknya ini bukan satu-satunya. Oh, ada indikasi lain? Iya, sumber-sumber itu mengindikasikan adanya semacam pola gitu, pola yang berulang. Dan seringnya melibatkan anak-anak perusahaan Telkom. Oke. Mari kita mulai dari yang 431 miliar itu dulu deh. Ini kan ditangani Kejati Jakarta ya. Katanya sudah menetapkan 10 orang tersangka, betul? Betul. Awalnya sih 9 orang, terus nambah 1 lagi jadi 10. Nah, laporan menyebutkan 3 diantaranya itu pejabat internal Telkom atau anak usahanya lah pada saat kejadian. Internal Telkom sendiri? Iya, atau anak usahanya. Informasinya sih mereka ini sedang dalam proses pemberhentian gitu. Nah, 7 tersangka lainnya itu dari pihak swasta ya, mitra kerja gitu. Lalu gimana modus operandinya kalau menurut temuan kejaksaan? Ratusan miliar itu kan, wah jumlah yang luar biasa banget. Iya, gede banget. Modusnya ini kalau berdasarkan laporan kejaksaan ya, kelihatannya cukup terencana. Jadi PT Telkom itu seolah-olah pura-puranya pesan barang atau jasa. Oke, seolah-olah ada kebutuhan gitu ya? Betul. Nah, pesanan ini kemudian dialihkan ke 4 anak usahanya. Ada PT Infomedia, PT Telkom Infra, PT PIN, sama PT Graha Sarana Duta. Mereka ini yang disuruh melakukan pengadaan. Jadi dilempar ke bawah ya? Iya. Nah, keempat anak usaha ini terus nunjuk lagi vendor atau mitra. Dan vendor ini diduga ya terafiliasi sama 9 perusahaan swasta yang kayaknya udah diatur dari awal gitu. Jadi semacam lingkaran setan gitu ya, yang sengaja dirancang buat ngalirin dana keluar. Dan intinya proyeknya sendiri nggak ada, fiktif. Tepat sekali, sumber dari kejaksaan menyatakan begitu. Dananya memang cair ke perusahaan mitra dan 9 perusahaan swasta itu, tapi ya nggak ada pekerjaan atau pengadaan barang jasa yang beneran dilakukan. Jadi barangnya nggak ada, jasanya nggak ada. Nggak ada. Akibatnya ya nggak ada pembayaran kembali ke Telkom sesuai kontrak dong. Nah, kerugian negaranya dari 9 proyek fiktif ini ditaksir mencapai 431 miliar tuh tadi. Itu total dari 9 proyek ya? Iya, totalnya. Angkanya beda-beda per proyek. Ada yang cuma 10,9 miliar, tapi ada juga yang sampai 114 miliar satu proyek fiktif. Gila, 114 M untuk proyek yang nggak ada, tapi uniknya nih pihak Telkom sendiri, lewat kuasa hukum dan komunikasi korporatnya, mereka bilang kalau kasus ini justru keungkap karena audit internal mereka di tahun 2019. Oh, jadi mereka yang nemuin? Katanya begitu. Mereka yang kemudian melaporkannya ke kejaksaan. Katanya sih ini bagian dari upaya mereka buat perbaikan tata kelola. Gitu klaimnya. Iya, itu klaim dari pihak Telkom ya. Tapi ada juga pandangan lain dari sumber berbeda. Misalnya yang dikutip dari Ketua Studi Demokrasi Rakyat, Hari Purwanto. Beliau menduga ini bisa jadi cuma puncak gunung es. Maksudnya gimana tuh? Jadi ada indikasi modus serupa mungkin terjadi juga di bagian lain Telkom Group. Nggak cuma yang ini aja. Contoh yang disebut itu kasus korupsi di PT Graha Telkom Sigma atau GTS. GTS? Itu anak usaha juga? Cucu perusahaan malah. Nah, di GTS ini ada dugaan kerugian negara 354 miliar. Modusnya mirip, proyek fiktif, apartemen lah, dan lain-lain tahun 2017-2018. Wah, ada lagi selain yang 431 M, ini 354 M lagi. Ada lagi malah, satu kasus di PT Sigma Cipta Caraka. Ini induknya GTS tadi. Kasus ini sekarang ditangani sama KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Oh, KPK turun tangan juga? Iya, dugaan kerugiannya lebih dari 200 miliar.
Ini terkait proyek pusat data fiktif antara tahun 2017 sampai 2022. Jadi rentangnya lebih panjang lagi. Wow. Nah, sumber yang mengutip pengamat tadi, si Hari Purwanto itu, juga menyebut dugaan kalau modus ini tuh terstruktur dan sistematis. Bahkan ada pandangan, ya ini pandangan sumber itu ya, yang menyebut BUMN kayak Telkom ini bisa berpotensi jadi sapi perah. Istilah sapi perah ya, ini pandangan dari sumber itu ya kita catat. Iya, penting dicatat itu pandangan mereka. Jadi kalau kita coba rangkai nih ya, ada kasus 431M di Telkom Pusat yang ditangani Kejati. Terus ada 354M di cucunya, GTS. Ada lagi 200M lebih di anak usahanya, SCC yang ditangani KPK. Polanya mirip semua ya, proyek fiktif lewat anak atau cucu perusahaan. Dan kayaknya nggak berhenti di situ. KPK juga kabarnya sedang mendalami peran PT Telkom di kasus dugaan korupsi lain lagi. Kali ini soal digitalisasi SPBU Pertamina periode 2018 sampai 2023. Wah, nyambung ke Pertamina juga. Ada dugaan keterkaitan yang sedang didalami KPK. Jadi ini semua kalau digabungin ya, kayaknya memperkuat dugaan adanya isu tata kelola yang lebih luas gitu. Mungkin sistemik malah di lingkup Telkom Group, bukan sekedar insiden tunggal aja. Oke, jadi dari berbagai sumber ini, gambaran yang muncul itu ya, ada indikasi kuat adanya pola dugaan korupsi lewat proyek-proyek fiktif. Dan ini berulang di lingkungan Telkom Group, melibatkan anak-anak usahanya, dengan nilai kerugian negara yang, ya ampun, fantastis banget. Iya, dan yang menarik di sini, bagaimana skema ini bisa jalan ya? Kan melibatkan banyak pihak tuh, internal, eksternal, terus struktur anak perusahaannya juga berlapis-lapis. Ini menimbulkan pertanyaan serius sih soal seberapa efektif sebetulnya mekanisme pengawasan. Pengawasan internal dan eksternal ya? Betul, baik di dalam Telkom Group sendiri maupun pengawasan dari luar terhadap BUMN segede ini. Ini bukan cuma soal kasus per kasus jadinya, tapi mungkin ada celah dalam sistemnya gitu. Nah, ini mungkin menyisakan satu pertanyaan penting ya buat Anda renungan juga di rumah. Dengan struktur korporasi BUMN raksasa yang segitu besar dan berlapis kayak Telkom ini, seberapa efektifkah sebenarnya mekanisme pengawasan yang ada sekarang untuk benar-benar mencegah praktek semacam ini terulang lagi di masa depan? Pertanyaan yang bagus untuk dipikirkan. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.